Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan penuh berkah ini, yaitu di 27 hari bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya, seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, dan selalu ada insan pilihan yang telah mendapatkan hidayah kepadanya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh 3 orang ternama yang terkenal di 3 negara. Ikuti video berdurasi singkat ini, untuk mengetahui informasi selengkapnya. Yang pertama, Frédéric Kanouté, asal Mali, seorang pesepak bola yang mualaf yang sebut puasa tak ganggu performanya saat bermain. Ia menyebutkan bahwa puasa Ramadan tak ganggu performanya saat bermain, akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, untuk pesepak bola muslim bermain di bulan suci Ramadan adalah sebuah tantangan. Sebab pesepak bola muslim tersebut harus tetap bermain ketika sedang menjalani ibadah puasa. Menariknya, menurut Kanouté, bermain saat berpuasa justru tak membuat performanya menurun. Malahan, salah satu legenda Sevilla itu mengaku berpuasa menguatkannya saat bermain. Jadi, ia tegaskan puasa tak menghalangi pemain muslim sama sekali. Secara pribadi, keyakinan saya agama Islam membantu saya dalam sepak bola, dan membantu saya menjadi sehat dan menguatkan saya, ujar Kanouté, dilansir dari Emirates 247, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Tidak ada konflik karena orang yang tahu tentang Islam, mereka tahu bahwa puasa memperkuat dan tidak melemahkan umat Islam, tambah Kanouté. Puasa merupakan soal keyakinan, semangat dan mental bisa menaklukkan fisik, bukan sebaliknya. Perut boleh lapar, kerongkongan boleh kering, dan tubuh boleh saja gemetar saat harus berlari mengejar bola di lapangan, namun karena hati sudah berniat untuk berpuasa, semua yang terasa pada fisik akhirnya bisa diatasi, jelas Kanouté. Saat ini, Kanouté telah resmi pensiun. Ia memutuskan gantung sepatu saat bermain di Liga China, bersama BJ Guoan pada 2023 ini. Kanouté sendiri merupakan pemain asal Mali yang dikenal sebagai seorang muslim yang taat. Namun, banyak yang tak tahu ternyata pemain yang terkenal karena penampilan apik ia selama di Sevilla itu adalah seorang mualaf. Kanouté memutuskan memeluk agama Islam pada 1999, ketika dirinya berusia 22 tahun. Sebagai mualaf, Kanouté dikenal sangat mendalami Islam dengan baik. Kanouté pernah menolak memakai jersey Sevilla bertuliskan sponsor rumah judi. Lalu pada 2007, Kanouté membayar lebih dari $700.000 Amerika Serikat untuk membeli tempat ibadah di Seville. Pada saat itu, masjid akan dijual karena kontraknya sudah habis. Lalu dia mengumpulkan total $1 juta dalam kampanye crowdfunding online, untuk membeli masjid tersebut dan menjadikan pusat budaya pertama yang dibangun khusus di Seville, Spanyol, dalam lebih dari 700 tahun. Frédéric Kanouté, mualaf dan mantan pesepak bola Sevilla ini yang bangun masjid dan selamatkan musala. Frédéric Kanouté berupaya untuk memberikan ruang formal yang permanen berupa masjid untuk kaum muslim. Bahkan, Frédéric Kanouté itu telah mengumpulkan uang hampir 15 miliar rupiah dalam kampanye crowdfunding online untuk membangun masjid. Pemain kelahiran Prancis dengan latar belakang Mali memulai kampanye di Launch Good, sebuah platform crowdfunding yang berfokus pada komunitas muslim global. Yang kedua, kisah haru. Perjalanan mualaf model Prancis mencari ayah kandung berujung belajar Islam. Seorang modelan Prancis dan bintang reality TV, yang bernama Marine Elhimer sempat mengumumkan bahwa kini telah menjadi mualaf pada 2022 lalu. Himer membagikan fotonya dalam balutan hijab sembari menunaikan umrah 2 hari setelah pengumumannya itu. Marine lahir pada Juli tahun 1993 di Bordeaux, Prancis Selatan. Dia keturunan Maroko, Mesir dan memiliki saudara kembar bernama Océane Elhimer. Media sosial itu menunjukkan rasa terima kasih kepada pengikutnya, atas dukungan dan kebaikan mereka. Meski begitu, perjalanan spiritualnya ternyata bukan hal yang mudah yang bermula dari pencarian sosok ayah kandungnya. Ada jalan yang harus Anda tempuh sendiri. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada pasangan, hanya Anda dan Allah. Beberapa dari Anda mungkin tahu tetapi banyak yang masih bertanya-tanya, dan meskipun saya cukup pendiam, saya tidak pernah membuatnya resmi, saya masuk Islam beberapa bulan yang lalu, tulis Himer, dikutip laman Daily Pakistan. Publikasi media Prancis, melaporkan bahwa Himer tumbuh bersama ayah tirinya. Model itu sedang mencari ayah kandungnya,
dan leluhurnya ketika dia mulai mengenal Islam. Himer, yang mengumpulkan jutaan pengikut di media sosial, membagikan video dirinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka yang mengikuti kehidupan sehari-hari saya tahu, saya mungkin tidak mengajari Anda apapun, tetapi yang pasti adalah pentingnya berbagi kedekatan ini dan bagian pribadi saya dengan mereka yang sekarang saya anggap keluarga kedua. Islam itu adalah pilihan jiwa, hati dan alasan, pilihan yang terbukti bagi saya dan saya berlatih dengan bebas dan bangga, tambahnya. Model tersebut lebih lanjut menambahkan bahwa perjalanannya mengenal keluarga sedarah membuatnya semakin percaya akan Islam. Dengan keyakinan itu, Himer pun tak sungkan menunjukkan identitasnya sebagai Muslim. Ketahuilah dan ini adalah inti dari pesan saya, tidak ada rasa malu dalam berpindah ke agama lain dalam bentuk apapun. Ini adalah hak mendasar yang harus dapat dijalankan oleh setiap orang dengan bebas. Banyak yang telah memperhatikan. Ini tahun lalu telah ditandai dengan perubahan. Memang, saya telah banyak berkembang, meninjau kembali prioritas saya dan memikirkan kembali beberapa pilihan hidup baik profesional maupun pribadi. Terima kasih kepada semua orang yang menghargai atau setidaknya menghormatinya. Terangnya, usai menjadi mualaf, Himer tak ingin menunda waktu untuk bisa bertemu Allah dan melihat Ka'bah dengan segera umrah. Perjalanan spiritualnya saat umrah membuatnya merasa memiliki jutaan harapan akan Islam dan hidup yang lebih baik ke depannya. Himer pun menunjukkan momen umrah dengan ziarah di depan Ka'bah sembari memakai hijab. Momen-momen ini menandai hari paling bahagia dalam hidup saya. Tidak ada kata-kata yang cukup kuat untuk mengungkapkan intensitas kebahagiaan dan emosi yang saya alami saat ini. Sebuah perjalanan spiritual yang saya harap akan terus mengangkat dan membimbing saya insya Allah. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas dukungan dan kebaikan Anda yang berharga. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Tandasnya, di layar kaca, Himer biasanya tampil di reality show televisi Les Princes et Les Princes de l'Amour, The Princess and Princesses of Love. Bintang reality TV itu telah memikirkan kembali kehidupan profesional dan pribadinya sejak memeluk Islam. Keputusan Merin dipuji oleh pengikut media sosialnya. Yang ketiga, seorang wanita asal Italia yang telah masuk Islam dan mengganti namanya Fatimah. Fatimah yang berasal dari Italia kurang lebih sudah tinggal di London selama 8 tahun. Fatimah adalah seorang chef kue yang mengaku bahwa kehidupannya berubah lebih baik saat ia tinggal di London. Dulunya Fatimah adalah seorang model, balerina profesional dan penyuka musik. Musik sendiri dulu baginya ibarat seperti agama untuk meraih masa terang. Kehidupan Fatimah sebelumnya layaknya gaya hidup di Eropa pada umumnya seperti pergi ke diskotik, hura-hura bersama teman dan yang lainnya di awal kepindahannya ke London. Namun, akhirnya Fatimah menyadari bahwa gaya hidup seperti itu tidak baik. Di London sendiri menurutnya membuka pikirannya untuk menemukan Islam. Menurutnya London sangat menerima keberagaman, bahkan seorang muslim yang berhijab dan menutup aurat bebas bekerja di sana tanpa ada masalah. Dikatakan oleh Fatimah bahwa Islam memiliki banyak hal indah yang saat diamalkan justru malah semakin memperbaiki dirinya. Selain itu, ada hal-hal lain yang membuat Fatimah mencintai Islam. Kisah mualaf Fatimah dimulai saat dirinya mulai bertanya kepada dirinya sendiri dan merenung apa yang ia inginkan sebenarnya dalam hidup. Apakah ini hidup yang sejati? Apakah ini tujuan hidup saya? Jika mati kemana saya akan pergi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang berkecamuk di kepalanya. Hingga akhirnya Fatimah tertarik mempelajari tentang Islam dan mendapatkan hidayah dengan tepat dari Allah SWT dan memutuskan untuk masuk Islam menjadi mualaf. Keputusannya masuk Islam juga murni keinginannya sendiri yang dianggapnya telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan mempelajari Islam saya jadi tahu bukti-bukti dan fakta ilmiah yang dibawa Al-Quran sejak 14 abad lalu. Ini bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kata Fatimah, dikutip dari kanal YouTube Barat Bersyahadat pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Islam bukan sekedar pilihan bagi saya, namun juga satu training sempurna menjadi manusia paripurna, lanjutnya. Saat ini Fatimah juga sudah mengenakan hijab untuk menutupi auratnya karena ia menuruti perintah Tuhan yang ternyata dapat mengangkat martabat dan kehormatannya sebagai wanita. Itulah perjalanan singkat 3 mualaf dunia, yang terkenal dan banyak penggemarnya. Siapapun kehebatan yang kita miliki, dan akhirnya kita akan memilih kematian, dan setelah kematian kita akan kemana, itulah pemikiran para mualaf ini, yang ingin mencari ketenangan setelah matinya nanti, jalan satu-satunya adalah iman dan masuk Islam. Itulah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hendaknya,
Bagaimana tanggapan saudara-saudari kami? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.